malam. Mena juga enak kan? Saya curiga ntar malam banyak cinta dan malam lagi. Wah, Kembali lagi kan, makanya balik lagi dia. Balik lagi. Benar. Tapi di keempat ya Vexana-nya diambil. Walaupun sebenarnya Vexana juga lumayan ngejawab ya kalau ada Tigreal pun nantinya diambil sama Rarq. Cancellation yang lumayan lah ya. Enggaknya Terrify Effect, Knock Up juga. Atau mau main kayak Franco Parsha. Bisa juga Franco Parsha. Ih banyak ya pool hero-nya, eksplorasinya luas sih. Karena jangan lupakan mereka hadir dari MDL Global Band. Oh iya, Itu dia. banyak ya. Franco tapi menurut gua kasus yang beda banget sih dari yang lain. Gak semua tim punya Franco Yusuf. Berarti kangen gak sih Ruby Idok gitu ya? Wah kan? Kita dan Hylos Ya, Rom dan Kadita. Kadita mid lane. Kadita mid. Oh mentang-mentang ada ombak dari lawannya, mereka mau lawan pakai ombak juga. Benar ya, jadi nanti ada ininya ya. Ombak kali ya lawan ombak Kadita. Oh iya benar ini sama-sama punya ini ya apa? Wilayah air dia. Apa namanya sirip? Bukan apa? Duyung. Iya. Apa sih namanya? Ekor. Penghuni Atlantis. Iya ekor ikan apa namanya? Sirip. Sirip. Sirip bukan yang di tangannya itu. Itu sirip juga. Oh iya sirip samping sirip bawah ya. Saya kira Lim sirip dengan Anafa gitu. Sirik. Enggak. Mirip. Sirik bisa kata dikira sirik om. Dikira sirik. Gue juga mikirnya sirik. Jauh banget tapi last pick nih. Last pick. Gold lane. Dan Beatrix. Beatrix alright. Happy, Tapi happy banget. ya mungkin yang berbeda ini Alpha yang masuk lagi ya sebagai pilihan di jungle bagi tim Falcon Mena. Yap. Dan yang beda juga ya ada Kadita. Kadita mid yang dimainkan sekarang. Oke. Surprise akan terlihat harusnya. Bagaimana gameplay dari Kadita bersama dengan dua penghuni Atlantis yang akan kita lihat ya. Bersama-sama tentunya. Tapi untuk kali ini ya RRQ kayaknya bisa menang sih di game satu nih dari segi draft. Dari segi draft. Tidak yakin Anda, tapi Yakin. saya Yakin saya. Yakin saya ya Yakin harusnya. ya. Alright. Dan kita akan lihat eksekusinya akan seperti apa ya. Gameplay agresif yang akan dibawakan juga dengan adanya Kadita versus Kalea secara perdana untuk di game yang pertama match keempat kita di hari ini. So Lim Kocul dan Omawa, let's go, monggo gawe. Oke. Dan ini dia match penutup berarti ya. Wah dari prediksi kita 2-0 semua nih om. 2-0 sih Rim. Tapi ada yang menarik di sini. Apa nih? Dua-duanya punya hero hijau ya. Hijau. Hijau kan Suyo hijau. Kadita tadi hijau. Di Tosca. Ya udahlah pokoknya. Oke lah masih hijau juga. Masih masuk lah ya. Bisa lah. Masuk ombak sih om Masuk kita. ombak. Ombak aja. Keluarga sebenarnya air ya masuk. berarti Keluarga air masih make sense om. Oke. Tapi ya nggak bisa dianggap remeh juga ya. Seperti yang tadi Dairen juga pas di interview udah bilang. Jadi kayak kemungkinan ada meta-meta yang unik dari Mena. Tapi yang dipersiapkan dengan RRQ Host ini berarti nggak kejadian. Karena mereka mempersiapkannya untuk Cheese. Benar. Tapi sampai saat ini nggak ada ya. Gak ada cheese sama sekali. Ini hero yang standar yang sering kita lihat sekarang kan. Malah mereka yang Kadita. Iya, malah mereka yang nge-cheese sekarang. Oke. Menarik. Menarik. Tapi ya untuk pattern jungle masih aman dari keduanya. Masih terlihat oke juga. Permasalahannya adalah di rotasinya nih. Cukup cepat ya rotasi dari gold lanernya. Tapi akhirnya aku ngelihat Alpha dengan skin Revenant of Roses. Keren banget ya. Buset, 1, 2, 3 Tenacity. 3 Tenacity, masih ya Tenacity ya. Yang kita tahu memang Tenacity lagi di nerf kan jatuhnya 5% damage reduction. Oh karena Beatrix. Bisa jadi. Bagus buat di late game tadi. Tapi ya, damage yang bakal gede banget kan yang keterima dari Beatrix juga. Tapi rotasi dari Sutsujin yang terlihat cukup aman ya, masih ada 2 jungle yang tersisa nih. Masih bisa bikin level dia nanti memang di level 4 tapi seenggaknya unggul 1 creep. Ya, tapi ini mainnya agresif banget Leave Me. Revive, Connect berhasil ke arah Alpha Spirov, Alpha mundur tapi damage yang diterima terlalu sakit. So Leave Me berjuang kali ini ada heal tadi yang membeli waktu sedikit dari Boro, namun sayangnya tetap harus menjadi korban. Ya, itu dia permasalahan dari Alpha sendiri ya. Bisa melompat ke depan tapi susah untuk kembali lagi ke belakang. Itu dia, kayak bis om ya. Iya, kayak bis. Bis, makanya nih. Tuh ngeliat rotasinya juga patah banget ya. Ngelihat tadi ada yang tumbang di arah jungle lawannya, dimana tujuan mereka berarti mereka yang coba untuk agresif om. Ya tadi di awal ya, tapi ternyata mereka yang kemakan juga sekarang yang berarti ada sesuatu yang harus diganjar juga gitu loh. Yang berarti mereka akan kehilangan turtle-nya sekarang karena lebih memperkuat dulu. Levelnya menang ini, abis purple harusnya dia level 5 nih. Oh bisa nih. Aduh kontes sepertinya, tapi Dairen langsung memukul mundur. Spirov Alpha defensif. Pilihan yang dipilih oleh Falcon Mena adalah lepas turtle-nya. Ya, terlalu takut untuk bisa masuk juga. Yang dimana kalau kita lihat memang untuk di area topnya itu toynya yang ngambilin tuh. Creeps di atas. Oh iya. Beetle-nya diambil, Fire Beetle. Lumayan banget ya. Selain nambah stack dari Granger-nya juga memperhambat lah posisi dari Leave Me-nya juga nih. Levelnya jadi ya udah stuck di 6. Ya. Yang tadi kita kira udah level 5 bisa ya sebenarnya kalau mau paksa ke depan.
lebih rela untuk melepaskan juga. Dan sejauh ini dari tim Falcons Mena, mereka belum berhasil untuk mendapatkan objektif juga. Rings meleset. Oke, Rafwem hanya untuk kabur. Iya, iya. Petrify-nya gagal tadi berarti. Udah dipencet soalnya kan. Iya, Formasinya lumayan mahal juga tanpa ada Petrify. Dan ini nggak ada Purify juga ya sama sekali ya. nggak ada Purify sama sekali. Cuman ya kalau kita bicara Kadita ya, main di mid kan agak susahnya, levelnya akan kesendat kan, karena dia harus nunggu juga dalam rumput. Iya, iya. Jatuhnya ntar jadi follow up sih Om sebenarnya. Ya mungkin itemnya jadi lebih cepat. Nanti midnya bisa dikasih juga sebenarnya ke arah XP atau siapapun. Karena di bagian XP lane kali ini sudah ada bantingan. Dari Tsunami Slam, Dairon hilang. Ya, walaupun ada Vengeance, masih nggak bisa ditahan. Ya jelas Vengeance bukan jawaban untuk Alpha dengan true damage yang bisa diberikan juga. Tapi di bagian atas Koba harus tumbang ternyata. Solo kill dari Toy. Ya, agresivitas dari Toy yang masih terlihat ya. Beatrix yang memang sih Beatrix tipikal di awal yang belum bisa nge-deliver damage dengan besar juga gitu kan. Dia butuh Blade of Despair seenggaknya. Kita lihat posisi dari Rins udah setengah jam dari situ. Makanya aku lagi bilang nih, berapa lama kita melihat Rins di dalam, diem aja akan menunggu. Dan Toy full plating untuk di area top. Dan ini Rins sabar banget. Wave mid-nya ya udahlah, serahkan kepada yang lain ya, Kasih yang ke mungkin siapapun. punya kepentingan juga ya. Dan itu dia, miss ternyata dari Petrify-nya dan Kelra. Dari Kobu maksudnya, orang yang tadi Kelra kan. Dan Rins yang harus tumbang. Tapi sayangnya 5 member dari Falcon Mena ini nggak ada korban sama sekali. Ya, mereka full fokus juga sih untuk di area top ya. Jadi ini masih membiarkan daerahnya juga bisa dapetin yang di bawah. Dilepas Bawahnya. Oke, dan Turtle kembali di setup Retribution yang akan beradu kali ini. Idok dari bagian belakang Glorious Pathway dan Setsujin berhasil mendapatkan Turtle-nya. Zaman pertempuran tidak bisa dihindari lagi. Coba untuk kabur dari Setsujin, gak bisa ternyata walaupun ada backup tadi yang dilakukan oleh Toy. Masih gagal juga. Ya, fight rapat yang dimainkan Falcons Mena sekarang. Karena mereka punya unit yang kuat di depan. Alpha, Spear of Alpha, true damage. Dan di cover di belakangnya dengan Kalea. Tapi tanpa Dairon berarti tim fight-nya memang dipaksakan tadi. Ya, masih paksakan juga fight-nya. PRQ Hoshi mereka masih unggul ya, berkat objektif yang mereka dapatkan di bagian atas dan juga di bagian bawah. Banyak ini Om. Ya, masih cukup unggul karena turret gak bisa tumbuh ya, beda dengan Turtle. Masalahnya kayak gerakan dari Rivernya juga pegang banget nih. Idok belum recall. Belum ya, lebih chill dulu sekarang. Maksudnya belum pulang maksudnya Om. Oh gitu. Belum isi darah maksudnya. Kirain mau recall. Bukan recall taunting, maksudnya belum pulang Om. Belum ngisi darah dia, dari darahnya tadi setengah sampai segini nih, regen sendiri nih. Ya, nah ini nih yang membedakan mungkin antara Kadita main hero. Oke. Flicker. Sepertinya flicker. Miss Flicker kah? Iya dari Boro tadi ya. Flicker seperti itu. Belakangnya ada Idok yang menggunting tadi pergerakan, namun damage yang terlalu besar. Idoknya harus tumbang. Namun Toy hadir kali ini. Lumayan free bisa dibilang, gak ada lagi stop damage, namun Dairon terlalu depan juga nampaknya. Yap. Dan ini space yang diberikan ke arah Leave Me. Dapetin Outer Turret. Tapi ya ini dia, permasalahan adalah mereka harus tetap berhati-hati ya. Meskipun secara kita bisa bilang mungkin tim Falcon Mena mereka masih hijau, main rapat, mereka masih punya potensi loh untuk bisa menangin tim fight-nya. Itu pun gak ada Alpha Om. Ya, Alpha-nya masih dibawa kerja ya. Kalau ada Alpha tadi itu akan beda lagi. Blade of Despair. Oke. Koba. Langsung ya BOD. Tidak ada Furious Hammer 1 kah? Itemnya si Koba tadi? Atau Tapi- BOD langsung? Gue suka gitu sih Om jujur ya. Langsung yang gede ya? Langsung aja kayak Blade of Despair sakit, intinya sakit udah gitu aja. Nah nextnya apa terserah kalau emang mau main Ikut kill. ya nextnya ya. Oh iya, oh, ada Fury. Fury BOD. Ya Tough boot sekarang. bisa. Tapi Turtle kembali di setup dan sepertinya nggak akan ada kontes juga. Bahkan Idok membuka Glorious Pathway, mengejar di bagian depan. Satu tertinggal, masih mau lebih sepertinya karena Leave Me. Mau nggak mau harus mundur juga nih. Nggak ada kontesnya, coba untuk dilakukan Om. Ya mau gak mau sih, mereka kayak bermain sangat berhati-hati untuk Falcons Mena-nya. Tidak ingin membuang peluang, tapi nyatanya mereka akan pick off 1 demi 1. Bahkan Purple-nya ini udah di-invade tanpa adanya gangguan juga ya. Mungkin mereka sadar kalau mereka nggak bisa nih Om untuk menahan ya gerakan-gerakan di awal. Levelnya sama kok. Setsujin Setujin 9. beda 1 baru banget. Tapi ya lagi nih, mungkin dari rotasi yang dilakukan oleh RQ Hoshi, mereka harus bisa mengejar juga bagaimana agar Leave Me-nya ini nggak dapetin baknya, levelnya bisa di pressure, biar nanti untuk next objektif akan lebih aman untuk RQ Hoshi. Dan akhirnya kita melihat mungkin difference yang akan ada di 3000 goal. Tapi untuk defense speed-nya mereka rapi banget nih. Kayak mereka selalu berkumpul dari mid. Bahkan inner di bagian bottom lane duluan yang hancur Om. Ya, mereka lebih fokus untuk di mid ya, karena mid memang yang
jadi pusat lah ya, center dari segalanya, atensi juga. Sedangkan Idok hanya akan membuka vision terlebih dahulu. Dan kita harus melihat Rins juga nih, kemana Rins dia harus bisa tepat untuk memberikan damage-nya. Petrify-nya deh. Benar. Karena dengan catatan nggak ada Purify juga kan di tim Falcon Mena. Jadi targetnya tuh bebas banget, terserah Rins aja mau ngambil yang mana, mau ke arah siapa. Walaupun memang posisinya agak susah kalau misalkan mau ngejar ke arah Koba. Kobanya jauh banget, itu sensei. Oke, langsung dipancing lagi. Kami slam ke bagian belakang. Damage-nya nggak cukup, ternyata Idok membalikan keadaan. Dan itu di Rockwave ke arah Boro. Koba pun hilang, 2 poin kill yang didapatkan Rins. Masih mau lebih. Orange Bull menjadi korban ketiga dan Livni bersama Sensei terpaksa mundur. Ya, bisa kita kategorikan sekarang dari Falcons Mena, mereka sedang tertinggal item. Mereka membuka, mereka open team fight-nya, tapi mereka yang digagalkan juga tadi. Mungkin karena kalkulasi damage yang kurang matang ya Om ya. Sehingga Idoknya masih selamat lagi dan malah dibalikin. Dan ini sudah mulai mungkin sulit ya untuk Falcons Mena, karena tim fight kumpulnya juga dari RP Hoshu mereka sudah kumpul 5. Beda dengan tadi yang hanya 4 lawan 5. Perbedaan gold itu udah makin terasa Om. Ya, Ismail Pickle 6.000 nih. selesaikan. Dan ini akan jauh lebih cepat lagi kan kalau mereka dapetin Lord. Iya. Ingat Lord yang pertama pun udah nabrak ya. Udah ada touch-nya. Karena sekarang nggak ada lagi Lord normal, adanya udah langsung di enhance. Dan kayaknya sih gerakan dari Falcon Mena mau coba kontes tapi sedikit terlambat sehingga ya mereka harus merelakan Lord yang pertama. Iya, tapi Falcons Mena mereka benar-benar berjalan selalu bersamaan semuanya. 5 5-man show di mana-mana. Jadi kalau kelihatan satu pasti di belakangnya akan ada 5 juga. Dan sebenarnya mereka butuh enabler ya, satu hero yang bisa untuk menangkap Jupa. Tadi sebenarnya sudah dilakukan. Rins, itu dia Rockwave yang berhasil mengeksekusi Sensei. Belum lagi dengan follow up damage di bagian belakang Idok. Dengan clear Spatway Koba yang bakal diincer, namun Koba masih bisa selamat. Gak, ternyata Idok masih dipaksakan dengan 1 hit terakhir. Koba masih bisa selamat, namun Koba lah satu-satunya yang selamat. Benar-benar di zoning sampai di area belakang. Dan akankah end the game? Oh, dipaksa dengan 1 katapult. Koba gak bisa defense dan bahkan game tercepat seharusnya 10 menit. Belum sampai 10 menit makan waktu yang dibutuhkan oleh Sang Raja memenangkan game yang pertama. Yap, kemenangan yang sangat-sangat cepat sekali tadi. Dan semuanya memang adalah akumulasi bagaimana early game yang tidak bisa di-handle oleh Falcons Mena. Dan di bawah menit yang ke-10 seharusnya menjadi yang tercepat juga untuk hari ini. Harusnya. Untuk hari ini. Mungkin bisa jadi yang tercepat juga karena wow, itu bener-bener pas banget juga Om. Karena pasif dari Tarat yang gak kena ke katapult yang masih seger banget tadi. Tersisa juga Beatrix sendirian. Ya, Dan itu udah pasti lurus. Beatrix tadi hampir tumbang ya sebenarnya. Benar ditempel sampai dengan ke belakang juga. Jadi ternyata strategi yang dimainkan oleh Falcons Mena ini belum membuahkan hasil positif. Alright. Tapi 9 menit 56 detik ya, cepat sekali di bawah 10 menit setelah kita disuguhkan dengan game 20 menit. Nah ya, Terima kasih RRQ. aku kangen dong, gak bisa dong. Nggak Kayak bisa. Kenapa Om? terlalu cepat gitu loh. Tapi ya, balik lagi sih apa yang disampaikan juga oleh Falcons Mena adalah mereka mencoba untuk cari experience ya, karena ya secara pengalaman, secara performance juga kayak RRQ ini lagi sangat-sangat diunggulkan banget ya. Iya, banyak sisi keunggulan dari RRQ-nya. Dan menurutku Toy dapat Granger juga, ini udah kartu as juga tadi kan. Dapat solo kill tadi, dan satu kill dia solo kill. Satu-satunya kill dia adalah solo kill, betul. Killnya dia. Skypiercer-nya nggak stuck itu. Gak ada tuh ya. Nggak ada. Itu tadi pertama doang ya. Yang pertama. Yang pertama. Iya kan itu belum jadi. ada Skypiercer kan. Belum. Nah, Jadi ya udah gitu, ya 8 assist aja. Tapi ya kita melihat ya bagaimana dari RRQ yang menang cukup telak juga ya. ya. Dan gue rasa memang di awal, tapi masih ada beberapa miss tau dari RRQ, kayak gerakan dari Rins yang agak patah. Ya kayak di awal ya terutama ya. Dari Petrify-nya yang gak dapetin target. Bener. Ada 2 kali kalau gak salah. Iya, tapi gerakan-gerakannya juga ada Om, yang kayak daerahnya lagi di bawah, tapi mereka coba paksa gitu. Tapi bisa jadi karena Rins gak terbiasa dengan Petri. Dia kan flicker Biasanya banget. flicker ya, Iya, bisa iya. jadi. Tapi Falcon juga mereka kayak berani banget untuk main langsung stick 5 ya di turtle awal loh. Sebenarnya mereka punya potensi loh. Turtle awal kalau mereka berani nabrak, Alpha-nya level 5 duluan. Itu dia. Iya, tapi Tapi ninggalin mereka DXP. Merekanya ragu untuk maju ke depan, sehingga ya udah RRQ-nya langsung setup tanpa pakai retry lagi. Ya, dan ini dia untuk Gold and EXP graph-nya. Dimana sangat one sided ya kalau kita lihat.
menukik tajam ke atas. Itu udah semenjak menit kelima ya. Sampai 5 menit terakhir ini udah benar-benar dikontrol habis juga sama Rarky Hoshi. Sampai akhirnya tidak ada celah. Tadi pas lagi defense juga menyisakan Koba sendirian. Tidak bisa berbuat banyak. Sampai akhirnya kita melihat game tercepat di hari ini. Di stream A ya. Di stream A karena kita belum mengintip stream lain yang Takutnya kebetulan ada kita yang fokus di sini dulu Benar, ya. benar. Iya. Karena stream A sebenarnya pecahin rekornya itu break time-nya cuma 3 menit. Iya betul Iya, sekali. Benar, break time 3 menit every match ya. Ya. Tapi ya kalau kita melihat tadi MVP-nya ini harusnya Toy mungkin Toy, ya, balik Toy, nih benar. gold lane dari iya. itu dia Toy. Nggak Jadi tumpang MVP. soalnya om ya. Ya, gak ada tumbang sama sekali, tapi ya Skypierce gak ada isi tuh. Walaupun tapi Ada. GPM-nya tinggi juga nih. Iya, tapi Skypierce kalau mau di buff sebenarnya Asis kasih 0,5 lah. Jangan om, Jangan. Jangan ya, jangan ya. Nggak usah. Jangan, Jangan ya, jangan, jangan ya. jangan. Nggak usah dia apa-apain lagi Skypister. Udah biarin aja ya. Dan satu pemegang estafet